tentang penerimaan surat saya ke Bapak agak kecil ya. Mungkin volumenya dibesarkan atau gimana. Oke. Oh, Selamat siap. siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang hari ini kita dapat berkumpul lagi melalui Zoom meeting ini pada kelas Muji Santoso Training and Consulting. Eh, Peserta baru 34. Insya Allah saya yakin akan lebih banyak karena ini sebenarnya konsolidasi ini hal yang cukup perlu mendapat perhatian dan merupakan kebijakan strategis dari LKPP. Pada hari ini kita diisi oleh Pak Kasman dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa Kalimantan Selatan dengan judul materi konsolidasi pengadaan strategi pengadaan barang dan jasa. Eh, Sebelum kita mulai, saya kembali mengingatkan untuk 45 menit pertama materi dari Pak Kasman, kemudian dilanjutkan 45 menit kedua itu diskusi bersama yang akan saya pandu nanti dan dibantu oleh Pak Muji mungkin. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Layar dan mikrofon kami serahkan sepenuh-penuhnya ke Pak Kasman. Monggo Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih Pak Yudiansah yang bertindak sebagai moderator pada hari ini. Eh, yang saya hormati Pak Muji Santosa, eh, Mas Kuswoyo, dan teman-teman yang hadir pada siang hari ini. Izinkan saya hari ini sharing terkait tentang konsolidasi pengadaan barang dan jasa yang kita tahu merupakan salah satu strategi pengadaan eh, pada pengadaan barang jasa, ya. Eh, ini adalah biodata saya. Jadi saya Muhammad Kasman saat ini bekerja sebagai pengelola PBJ ahli media di Biro Pengadaan Barang Jasa Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, sebelum kita lebih lanjut membahas tentang konsolidasi ini, izinkan saya menyampaikan latar belakang kenapa jadi konsolidasi itu eh, kita pandang penting, ya. Yang pertama tentu saja eh, terkait tentang peraturan P3DN sebagai amanat undang-undang nomor 3 tahun 2014 tentang pemberdayaan industri. Nah, kemudian kita tahu bahwa pengadaan barang jasa itu eh, tiap tahun itu selalu meningkat, ya. Nah, meskipun di awal tahun tadi ada instruksi Presiden RI nomor 1 tahun 2025 mengawali tahun, kita ada efisiensi dalam belanja APBN dan APBD. Nah, eh, alokasi anggaran yang besar ini, eh, tiap KLPD itu pada dasarnya memiliki kesamaan jenis kebutuhan, gitu, ya. Sama-sama perlu ATK, sama-sama perlu makan minum, gitu. Kemudian ada konstruksi, jasa, konsultan dan lain sebagainya. Pada dasarnya tuh hampir sama. Nah, kemudian eh, kita tahu juga ada MCP. Nah, MCP atau Monitoring Korps Subgah dari KPK untuk area PBJ itu kita diminta untuk melakukan eh, salah satunya itu adalah konsolidasi. Nah, kemudian baru ini, gitu, ya, baru tanggal 16 Mei itu ada surat dari Kemendagri yang meminta kita untuk melakukan percepatan realisasi APBD. Nah, salah satu strategi dalam mempercepat realisasi itu adalah dengan melakukan efisiensi dan efektivitas PBJ dengan melakukan konsolidasi paket barang jasa sejenis pada OPD, ya. Nah, regulasi-regulasi tadi itu memaksa kita untuk melakukan
pelaksanaan pengadaan barang jasa itu agar lebih efektif untuk mencapai nilai manfaat sebesar-besarnya. Ini adalah peraturan-peraturan yang eh, menaungi atau menjadi payung hukum kita gitu dalam melakukan eh, konsolidasi modal barang jasa. Ada perpresnya dengan dua kali perubahan ya, termasuk terakhir tadi juga ada perubahan Perpres 646 tahun 2022 juga ada dibahas tentang perubahan terkait dengan konsolidasi. Lalu ada peraturan LKPP nomor 11 tentang perencanaan tentunya ya. Kemudian peraturan LKPP nomor 12 terkait tentang pelaksanaan pengadaan barang jasa melalui penyedia. Lalu selebihnya adalah keputusan Kepala LKPP nomor 121 tentang konsolidasi pemerintah melalui katalog. Kemudian dilengkapi dengan pedoman-pedoman dari Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sangga. Nah, kalau tadi sudah salah satu latar belakangnya adalah MCP ya. Di MCP itu sudah ada pedoman MCP tahun 2025. Nah, untuk kita yang pengadaan barang jasa tentunya di area barang jasa. Indikatornya dari transparansi, regulasi dan kebijakan dan akuntabilitas. Nah, ketiga-tiga indikator ini itu mengharuskan kita memenuhi dokumen terkait dengan konsolidasi dan bobotnya itu lumayan gitu ya. Yang terkait dengan transparansi yaitu adalah pemenuhan sirup. Kita harus mengumumkan sirup itu paling lambat tanggal 31 Maret 2025. Itu nilainya 100. Dan salah satu catatannya adalah penayangan sirup itu harus dipastikan termasuk paket konsolidasi. Nah, kemudian terkait dengan regulasi dan kebijakan, dokumen pemenuhannya adalah ada surat edaran dari Sekda. Nah, di dalam surat edaran itu Sekda harus menyampaikan bahwa eh, akan melaksanakan konsolidasi. Kemudian ada fakta integritas juga, tiga SKPD strategis yaitu PU, kemudian Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, kemudian RSUD beserta Sekda gitu ya melakukan tanda tangan fakta integritas. Kemudian adanya kode etik pengadaan barang jasa. Nah, kemudian harus ada produk hukum, entah itu perkada, kemudian SK kepala daerah atau SK minimal SK Sekda gitu tentang SOP keuangan yang mengakomodir pembayaran terhadap pengadaan melalui konsolidasi. Dan nilainya juga lumayan besar gitu ya. Kalau tidak ada itu otomatis kan tidak punya nilai itu. Yang SE Sekda itu 30, kemudian fakta integritas itu 40. Nah, kemudian kode etik itu 20 bobotnya gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan akuntabilitas, dokumen pengadaan yang harus dilengkapi itu adalah review perencanaan pengadaan, kemudian konsolidasi PBJ pada tahap pelaksanaan anggaran. Nah, jadi ini nilainya 40-60. Nah, jadi begitu pentingnya itu ya pemerintah mendorong terkait juga dengan Korsubgah KPK ini. Nah, sebelum kita melakukan konsolidasi, tentunya di tahap perencanaan kita baik itu PA maupun KPA ataupun PPK itu mendesain pemaketan. Nah, yaitu perencanaan tentunya melihat eh, barang apa saja yang dibutuhkan gitu ya, identifikasi kebutuhannya, kemudian mengetahui perkiraan biayanya dan eh, mengetahui pelaksanaan atau pelaku usahanya siapa gitu ya. Nah, jangan sampai kita ya kadang-kadang
kita tuh ada uangnya dulu gitu ya, baru merencanakan itu kebalik gitu ya. Nah, kemudian setelah tahap perencanaan ini, lalu kita memilah atau mengelompokkan jenis barang jasa dengan memperhatikan waktu pelaksanaannya kapan gitu ya. Kemudian kategori penyediaannya ini kecil, menengah ataupun besar gitu ya. Nah, kemudian lokasi pengadaannya di mana tuh? Misalnya benih ternak, kemudian benih tanaman ataupun konstruksi. Nah, itulah yang mengkategorikan kita untuk melakukan penggabungan paket ataupun memecah paket, gitu ya. Nah, ini adalah segmentasi pekerjaan konstruksi dan pekerjaan konsultan konstruksi. Kalau jasa konsultasi itu kurang dari 1 miliar kan bisa kecil, antara 1 sampai 2,5 miliar bisa menengah, dan lebih dari 2,5 M usaha besar. Kalau konstruksi itu kurang dari 15 bisa kecil, 15 sampai 50 bisa menengah, dan lebih dari 50 sampai 100 bisa besar, non BUMN ya. Nah, kemudian pemaketan ini orientasinya bukan sekedar kita memecah-mecah paket gitu ya, atau mengelompok-kelompokkan paket pekerjaan, tetapi pemaketan hendaknya itu eh, berorientasi kepada keluaran atau hasil yang akan dicapai dalam pengadaan itu apa gitu ya. Kemudian volume barang jasanya seberapa banyak, ketersediaan barang jasanya juga di daerah kita itu sebenarnya banyak atau tidak gitu ya, analisa pasarnya gitu. Kemudian kemampuan pelaku usahanya banyak atau tidak gitu, yang punya KBLI-nya, yang punya SBU-nya, ataupun berdasarkan segmentasi. Nah, kemudian ketersediaan anggaran belanja ini termaktub di dalam pasal 20 bagian ketiga eh, di Perpres eh, perubahan terakhir, yaitu nomor 46 tahun 2025. Nah, eh, selain kita melakukan pemaketan, ada juga larangan dalam pemaketan gitu ya. Eh, Seperti biasa, kita itu dilarang menyatukan atau memusatkan paket pengadaan barang jasa yang tersebar beberapa lokasi daerah yang menurut sifat dan pekerjaan lebih efisien ya memang berada di lokasi tersebut. Jadi kalau lokasinya jauh-jauh ya tidak efisien kalau dilakukan penggabungan gitu. Nah, kemudian menyatukan beberapa paket pengadaan barang jasa yang menurut jenis dan sifatnya itu yang memang harus dipisahkan. Kemudian kita juga dilarang menyatukan beberapa paket pengadaan barang jasa yang menurut besaran nilainya itu seharusnya diperuntukkan untuk UKM atau koperasi. Kan yang kecil-kecil misalnya begitu digabung kan jadi non kecil, jadi di atas 15 miliar ya, sehingga tidak memberi kesempatan kepada UKM serta koperasi. Nah, kemudian memecah BBJ menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari eh, tender atau seleksi. Ini dulu pernah sering terjadi ya, tetapi ya kalau sekarang didorong purchasing ya memang masalah gitu ya, karena nilainya menjadi tidak eh, penting lagi gitu. Nah, apa perbedaan pengertian dari konsolidasi eh, pada saat Perpres 16 tahun 2018 serta perubahan pertamanya di Perpres 1221? Nah, kalau dengan yang 46 ya tahun 2025, kalau sebelumnya konsolidasi itu disebut sebagai strategi pengadaan barang jasa yang menggabungkan beberapa paket pengadaan barang jasa. Nah, jadi menggabungkan beberapa paket. Nah, di Perpres nomor 46 tahun 2005 bukan menggabungkan beberapa paket, tetapi menggabungkan kebutuhan barang jasa untuk mendapatkan hasil yang efektif dan efisien. Jadi lebih luas pengertiannya, tidak hanya sekedar menggabungkan
paket pengadaan barang jasa sejenis ya. Jadi kebutuhannya apa gitu ya, dan mau dicapai dari penggabungan itu apa, sehingga menghasilkan eh, yang output yang efisien dan efektif gitu ya. Nah, terkait dengan konsolidasi ini ada banyak sekali tujuannya. Yang pertama, mengurangi biaya proses pengadaan. Ya, artinya kita tidak sibuk dengan pengadaan terus, termasuk juga penyederhanaan proses administrasi dan manajemen kontrak, sehingga baik itu PP, kemudian Pokja, maupun PA dan PPK itu tidak sibuk dengan pemilihan gitu ya, eh, melakukan manajemen kontraknya juga lebih efisien gitu. Dan tentunya dengan melakukan konsolidasi ini juga terjadi efisiensi belanja pemerintah. Biasanya kalau dikonsolidasi harga menjadi lebih efisien gitu ya. Harganya juga lebih murah biasanya gitu. Nah, kemudian untuk pencapaian nilai manfaat, lalu juga memberdayakan dan penguatan industri dalam negeri. Nah, pada metode purchasing, konsolidasi dapat memberikan kemudahan PP maupun PPK dalam melakukan transaksi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Ini kan sudah sering tuh yang baik di KLPD gitu ya kan, ada misalnya obat, alat kesehatan, alat kedokteran itu kan sudah dikonsolidasikan harganya di dalam satu etalase, atau misalnya di sekarang nanti di versi 6 itu disebut sebagai koleksi konsolidasi. Jadi eh, spek-spek yang sama, yang sejenis itu apapun mereknya harganya sama gitu. Jadi memudahkan. Bahkan kalau sudah dikonsiderasikan dengan satu harga, kita tidak perlu lagi melakukan negosiasi. Nah, misalnya kemarin kan ada konsolidasi pupuk, konsolidasi itu logistik KPU, kemudian laptop TKDN juga ya. Nah, di daerah-daerah kita juga sudah didorong untuk melakukan konsolidasi satu harga. Nah, kemudian standarisasi spesifik juga mengurangi kecenderungan spesifikasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Nah, lalu ini kalau tujuan, eh, keuntungannya atau manfaatnya mengurangi aktivitas pengadaan yang pertama gitu ya. Yang biasa paketnya sampai 3.000, ya mungkin dengan dikonsolidasikan bisa lebih sedikit, termasuk misalnya kita konsolidasi pembelian. Nah, kalau ATK makan minum ya kita konsolidasikanlah dalam setahun gitu ya kan, sekali transaksi untuk 1 tahun, termasuk misalnya kebutuhan internet, kemudian apa lagi itu apa keamanan, kemudian kebersihan. Nah, itu kan bisa kok kita konsolidasikan belanjanya gitu ya. Nah, kemudian efisiensi waktu dalam sumber daya dalam proses pengadaan. Nah, ini kita tahu bahwa di beberapa daerah kan jumlah pengelola PBJ-nya juga terbatas. Nah, ini salah satu strateginya supaya tidak kewalahan adalah melakukan konsolidasi. Kemudian meningkatkan posisi tawar pengguna. Jadi kalau paketnya kecil-kecil, kemudian dikonsolidasikan, jadi kan nilainya juga cukup besar sehingga paket tersebut menjadi menarik gitu ya. Kalau cuma 200-300 juta mungkin tidak menarik ya, tapi kalau udah miliar, tapi juga tidak mengurangi kesempatan UKM dan eh, koperasi untuk menawar, kan sekarang sampai 15 itu juga menjadi lebih menarik gitu. Kemudian mengurangi resiko pengadaan dan meningkatkan skala ekonomi gitu ya. Nah, lalu eh, barang apa, barang atau jasa apa yang dapat dikonsolidasikan? Nah, tentunya barang yang dibutuhkan secara berulang dan rutin. Jadi tiap tahun tuh selalu ada gitu ya. Eh, eh, Kemudian barang yang dibutuhkan beberapa satker. Nah, contohnya ya makan minum, kemudian ATK, kebersihan, kesehatan, internet itu kan semua SKPD
selalu memerlukan dan selalu berulang tiap tahun. Jumlahnya lumayan banyak juga ya volumenya. Kemudian juga dia standar, sejenis, kemudian sederhana. Nah, kemudian barang yang berdasarkan best practice itu atau berdasarkan analisa itu lebih efektif dan efisien jika dilakukan secara konsolidasi gitu ya. Kemudian barang jasa yang memberikan penciptaan nilai dari sisi manfaat, kualitas, waktu, aspek pengadaan berkelanjutan apabila dilakukan konsolidasi gitu ya. Ada banyak sekali ya menurut data LKPP, bisa di kita rata-rata kebutuhan barang jasa KLPD itu ya sama gitu ya. Yang rutin itu misalnya ATK, sewa kendaraan, seragam, pakaian dinas, jasa kebersihan, mebel, ISP gitu ya. Itu selalu ada. Dan di 2 tahun terakhir kemarin LKPP mendorong dan mendampingi eh, pemerintah daerah maupun kementerian itu untuk membuat konsolidasi satu harga gitu ya di etalase di waktu di versi 5 ya. Nah, kemudian didorong juga eh, untuk material konstruksi barang-barang yang memang jelas gitu ya untuk yang ke BM-an misalnya itu material campuran aspal panas ACWC, ACBC, beton ready mix, nah kemudian semen, pasir, paving block, kamstin, UDIS dan box culvert. Nah ini eh, nantinya juga didorong PPK itu untuk melakukan eh, supply by owner. Jadi mereka belanja di katalog, kemudian jasanya per hari ini juga kan di versi 6 sudah muncul tuh. Nah, memang secara eksplisit eh, di katalog versi 6 itu kan konstruksi belum belum tayang gitu ya, tetapi barang jasa yang mendukung konstruksi itu sudah ada. Nah, misalnya eh, eh, apa ya ekskavator. Nah, terus ada sewa ekskavator itu jadi yang mendukung konstruksi itu sudah ada gitu koleksinya gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan pelaksanaan eh, konsolidasi ini, siapa yang memiliki tugas dan wewenang, kemudian pada tahapan apa gitu ya. Nah, sebenarnya berdasarkan Perpres dan Perlem gitu ya, konsolidasi ini bisa dilakukan di tahap mana aja gitu ya. Bisa di perencanaan, justru ini yang sangat disarankan gitu ya. Jadi konsolidasi sebaiknya sudah direncanakan pada tahap perencanaan. Nah, tapi bisa juga konsolidasi itu berdasarkan review, misalnya kan kita kami ada pendampingan ya pada TAPD itu kita lihat ada paket-paket yang sebaiknya dilakukan konsolidasi. Nah, tetapi ada juga paket yang sudah masuk di Biro PBJ atau UPA PBJ yang mau ditenderkan. Nah, itu bisa juga kita konsolidasikan pada tahap pemilihan. Sehingga yang berperan di sini eh, bisa PA, bisa PPK maupun UKPBJ ataupun PP dengan Pokja gitu ya di UKPBJ atau Biro PBJ. Nah, kalau kita lihat juga, saya meng-highlight per apa ya koreks bukan perubahan gitu ya di perubahan pertama dan kedua pada Perpres itu konsolidasi PBJ dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan. Nah, itu yang berwarna biru itu adalah yang perubahan di Perpres 4625. Jadi ditambahkan persiapan pengadaan, persiapan pemilihan penyedia pada pengadaan barang jasa melalui penyedia. Nah, jadi itu perubahannya. Kemudian konsolidasi dilakukan
atau dilaksanakan oleh PA, KPA, PPK atau dan atau UKPBJ. Nah, kemudian ditambahkan pada Perpres 46 2005 ini eh, satu klausul bahwa Kepala LKPP melaksanakan konsolidasi PBJ secara nasional dan dapat menyerahkan tugas kewenangannya kepada menteri atau kepala lembaga. Dan ini kan memang sudah ada sih sejak tahun kemarin gitu ya. Jadi kayak konsolidasi laptop PDN, nah kan itu LKPP tuh yang melakukan konsolidasi. Nah, kemudian ada juga yang dilakukan oleh lembaga, misalnya BKKBN, kemudian KPU gitu ya, kemudian Kementerian Pertanian, itu kan ada pengadaan benih, misalnya padi in hibrida, ya itu lembaga atau kementerian yang melakukan. Nah, bagaimana strategi pengadaannya gitu ya? Perumusan strategi pengadaannya tentunya dilakukan setelah melakukan identifikasi kebutuhan dan analisa pasar gitu ya. Tahapannya bisa kita lihat pada tahapan ini gitu ya. Pertama identifikasi kebutuhan, spek teknisnya bagaimana, perkiraan volumenya berapa, target penggunanya, kemudian prioritas PDN dan UMK. Nah, kemudian kita lakukan pendalaman atau analisa pasar dan proses bisnis, inventarisasi pelaku usahanya atau industrinya, pengumpulan referensi harga, kemudian tingkat kompetisinya seperti apa, kemudian pemaketan, ya. Lalu bagaimana mekanisme pemilihan penyedia? Bisa melalui kompetisi, melalui tender, melalui seleksi atau non kompetisi ya. Non kompetisi ini bisa kita mengundang, kemudian kita lakukan negosiasi gitu ya, atau bisa juga melalui e-purchasing. Dan yang ketiga, hasil dari mekanisme pemilihan penyedia ini kita buat dalam bentuk kontrak payung atau kontrak pelaksanaan. Nah, ini adalah beberapa alternatif mekanisme pemilihan dalam konsolidasi pengadaan yang pada dasarnya kan melalui katalog atau non-katalog elektronik. Nah, kalau melalui katalog elektronik itu bisa melalui negosiasi melalui kompetisi gitu ya, bisa mini kompetisi, kemudian konsolidasi pengadaan untuk katalog elektronik dan melalui non-katalog elektronik. Bisa misalnya melalui SPSE gitu ya, eh, sebagaimana kita lakukan tender biasa. Nah, ini adalah contoh dari ilustrasi rencana pengadaan eh, apa melalui konsolidasi rencana kerjanya seperti apa gitu ya. Nah, kemudian Pak Yudi Yansah berapa menit lagi ya? Nah, ini contoh konsolidasi pada tahap perencanaan. Nah, jadi KPA dapat mengkonsolidasi paket antar KPA dan atau antar PPK. Jadi KPA ini dapat mengkonsolidasikan paket juga antar PPK. Nah, di tahap persiapan ini yang digabungkan untuk dilakukan konsolidasi menjadi satu atau beberapa paket itu berdasarkan KBKI-nya, berdasarkan KBLI-nya, atau berdasarkan kapasitas dan lokasi pelaku usaha. Nah, kemudian PPK juga melakukan standarisasi berdasarkan kebutuhan dan persetujuan user. Lalu ini konsiderasi tahap pemilihan ini ke PBJ menggabungkan pengadaan barang sejenis menjadi satu atau beberapa tender gitu ya. Ini contoh konsolidasi. Ini
misalnya kami dulu pernah melakukan tender RKB, jadi eh, kalau provinsi itu kan SMK, SMA, dan apa pendidikan khusus itu wewenangnya ada di provinsi. Nah, kemarin itu banyak sekali, ada sekitar ratusan paket gitu ya. Nah, kenapa jadi banyak paketnya itu? Karena satu paketnya itu kecil-kecil. Jadi satu sekolah itu bisa ada 5 paket. Nah, misalnya ada lab biologi, lab kimia, lab fisika gitu ya. Itu udah 3 tuh. Belum lagi ruang perpustakaan, kemudian ruang kepala sekolah misalnya gitu ya. Nah, itu tuh satu sekolah aja 5 gitu ya. Kemudian itu ada 13 kabupaten kota tempat kami kan. Nah, bayangkan segitu banyaknya gitu ya. Nah, lalu kami coba melakukan konsolidasi yang satu sekolahan 5 paket itu kan bisa jadi satu gitu ya. Tapi tetap kita memperhitungkan nilainya berapa gitu ya. Kemudian terkait juga dengan nanti si yang menawar gitu ya kan nanti kan ada ada SKP-nya juga gitu ya. Nah, ini contoh ya. PA KPA-nya, RUP-nya 1, 2, 3, kemudian di PPK-nya jadi satu paket, paket 1, 2, 3, 4. Nah, jadi 4 paket itu dikonsolidasikan menjadi 4 item. Ini tendernya sebenarnya tender itemized, jadi nanti 4 item itu lebih dari satu pemenang, ya. Bisa jadi satu penyedia itu menang lebih dari satu, itu ya. Nah, itu kalau kita lihat diagram ini, ABCD apa A1 sampai A8 gitu ya, paketnya A1 sampai 8 di PPK melakukan tender, meminta eh, ten apa pemilihan kepada UKPBJ atau Biro PBJ itu setelah Pokja-nya terpilih, lalu dilakukanlah konsolidasi gitu ya. Jadi ini ada 8 item, 8 paket, tapi dijadikan 2 paket, masing-masing 4 gitu ya, A1 sampai A4, A5 sampai A8. Nah, tetapi nanti berkontraknya masing-masing PPK untuk tiap paket kerjaan gitu ya. Nah, ini tender itemize itu adalah tender yang dilakukan dengan menawarkan sejumlah item pekerjaan sejenis di mana peserta dapat menawarkan satu item pekerjaan atau lebih gitu ya. Ini juga mungkin teman-teman Pak Kuswoyo juga mungkin udah biasanya pengadaan obat gitu ya dulu ya sebelum obat kita beli melalui purchasing ya dan di situ juga sudah ada etalase konsolidasi. Nah, tapi masih ada sih sekarang gitu kan ada beberapa obat yang memang belum tersedia di koleksi atau etalase konsolidasi eh, sektoral, itu masih dilakukan tender. Nah, pemaketan dapat dilakukan dengan pendekatan jenis atau barang atau kualifikasi pekerjaan yang sama. Keuntungannya sebenarnya kita lebih hemat di dalam pemilihan gitu ya. Kalau misalnya tadi ada 8 paket, itu kan 8 8 kali menayangkan, 8 kali bikin dokumen, 8 kali evaluasi gitu ya. Dan risiko gagalnya juga tambah gede gitu. Tapi kalau digabungkan, ditayangkan bersamaan, jadi lebih menghemat gitu waktunya. Nah, kemudian eh, penyedianya itu dipaksa untuk menyediakan seluruh kebutuhan PP atau user gitu ya. Kemudian
kisaran apa jumlah paket pengadaannya dengan pekerjaan sejenis harus dilakukan di waktu yang bersamaan gitu ya. Jadi apalagi untuk paket pekerjaan yang memang eh, waktu pemanfaatnya itu eh, dibutuhkan dalam waktu yang bersamaan. Misalnya ada suatu event gitu ya yang memerlukan I/O gitu ya. Nah, itu harusnya kan bersamaan gitu terpilihnya. Kemudian satu paket pekerjaan yang kebutuhan volumenya tidak bisa dipenuhi oleh satu penyedia. Kemudian lagi terdapat beberapa jenis paket pekerjaan sejenis yang tersebar di beberapa lokasi. Nah, kemudian keuntungan lain itemize itu konsolidasi dengan tetap memberikan kesempatan kepada pelaku usaha kecil untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Nah, kalau kita lihat dalam diagram ini, perbedaan dari tender atau konsolidasi yang non-itemized dengan yang itemized. Nah, kalau yang non-itemized itu, ini kan ada 4 paket nih kita tender, itu penyedianya satu gitu ya. Tapi kalau itemized itu ada 4 paket, ini bisa aja penyedianya ada 4 gitu ya. Tergantung mereka menawarnya nanti siapa yang paling memenuhi syarat dan paling murah gitu. Nah, itemized itu diumumkan total HPS dan HPS per item. Nah, jadi kita 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 lihatkan gitu per itemnya itu berapa gitu ya, supaya mereka tidak salah menawar gitu. Nah, kalau yang non itemized itu totalnya aja gitu ya. Nah, kemudian non-itemized itu wajib memasukkan eh, satu penawar untuk seluruh item, tapi non non kalau itemized itu bisa aja mereka memasukkan satu atau sebagian atau seluruh item, tergantung keinginan dari minat si penawar gitu ya. Jika ada item yang tidak memenuhi, maka eh, penawarannya dianggap gugur. Nah, kemudian jika ada satu item yang tidak diisi, peserta dianggap tidak menawar pada item tersebut. Nah, yang itemized itu hanya satu pemenang untuk untuk seluruh item, tetapi kalau itemized terdapat lebih dari satu pemenang. Jadi pemenang dinyatakan untuk setiap item. Nah, terus lagi sanggahan juga hanya dilakukan pada item yang ditawar gitu ya. Kemudian apabila ada satu paket yang gagal, maka PPK memproses pemilihan baru untuk item itu aja gitu ya. SPPJ juga diterbitkan masing-masing pejabat dengan kontrak, gitu seterusnya ya. Nah, ini contohnya ya. Contohnya pembangunan RKB SMA satu ada 6 paket, APS-nya beda-beda tuh ya dari 220 sampai 320. Pesertanya kita anggap aja misalnya 4. Nah, yang menang tentunya yang ini diasumsikan administrasi, teknis, dan kualifikasi telah memenuhi, maka yang menang tentu yang paling rendah gitu ya. Di sini peserta D ini menang 2 paket. Nah, kemudian yang B itu menang di paket 3. Kemudian yang C itu menang di paket yang C ya, 4. Ada satu paket di SMA 5 itu gagal. Kemudian di SMA 6 itu pemenangnya D. Nah, kemudian bagaimana kalau pas yang D ini sebenarnya banyak dia nawar ya. Nah, misalnya peserta D ini menawarkan peralatan atau personel yang sama. Nah, maka dia hanya bisa memenangkan salah satu. Nah, jadi yang peserta D ini menangnya di SMA 1, kemudian yang di di apa tuh? Yang SMA 2 dia
gugur gitu meskipun dia menawarnya lebih rendah gitu. Maka yang A peserta A yang menang gitu ya. Nah, begitu seterusnya. Nah, kemudian tadi kan sebenarnya kita eh, sudah tahu ya bahwa konsolidasi itu memiliki tujuan yang bagus, manfaat yang banyak sekali gitu ya. Terutama adalah efisiensi dan efektivitas pengadaan barang jasa. Tetapi tentunya saya yakin juga di tempat-tempat kita juga pasti akan menemui adanya hambatan gitu, tantangan gitu ya. Dan ini tentunya adalah terkait dengan komitmen dan dukungan pimpinan, kesiapan dan kemauan, kesepakatan antar OPD juga ya. Kemudian pemahaman pasar dan proses bisnis. Nah, kadang-kadang secara secara aturan itu sebenarnya sudah ada kita nih ya payungnya. Kemudian secara aplikasi juga sudah memungkinkan. Tapi kadang lebih kepada faktor non teknis gitu ya. Yang tadi komitmen, kemudian kesiapan, kemudian kemauan dan kesepakatan gitu ya. Nah, selain juga ya tiap tahun kita mengalami perubahan peraturan dan aplikasi, tentunya memerlukan adaptasi dan penyesuaian gitu ya. Nah, terkait dengan percepatan konsolidasi ini, tentunya ya perbaikan perencanaan. Kami kalau di tempat kami ya berupayalah melakukan pendampingan desk gitu ya pada saat DIPA itu belum disahkan gitu ya. Alhamdulillah kami terlibat di TAPD gitu ya, yang mana kita bisa memberikan saran-saran terhadap SKPD pada saat mereka mengajukan apa ya usul usul DIPA untuk tahun yang akan datang gitu ya. Termasuk juga di dalam pada saat mereka sudah pada tahap ingin melakukan pemilihan gitu ya. Syukurnya PP kemudian Pokmil kita juga sudah eh, dilakukan oleh pengelola PBJ gitu ya. Kemudian ini adalah beberapa contoh sukses implementasi konsolidasi. Kalau Kalimantan Selatan itu kami sudah melakukan konsolidasi harga e-katalog kertas HPS Ecolabel PDN gitu ya. Karena Kalsel kan merupakan salah satu dari 5 provinsi piloting SPP gitu ya, pengadaan berkelanjutan. Nah, kemudian yang kertas HPS ini nanti makin di apa ya digalakan oleh LKPP terutama di eh, Deputi 4 gitu ya. Itu di Blora, Karimun, Muara Enim, Ketapang, Sumsel dan Pati juga Minahasa juga sudah. Kemudian aspal Buton ini di Sulawesi Tenggara ya. Aspal Hormik di Jawa Barat, seragam dinas, seragam sekolah ini Jateng. Nah, ini kalau yang kementerian ini obat dan alat kesehatan kedokteran Kemenkes, ke laptop itu LKPP, kemudian KPU itu konsolidasi logistik yang periode pilkada lalu gitu ya, konsolidasi pupuk ini di LKPP juga ya. Kemudian kalau Kemenak itu melakukan konsolidasi Mebila Air untuk perguruan tinggi seluruhnya ya. Ini stunting BKKBN gitu ya, kit stunting. Nah, kalau ini kan Mas Kusoyo tuh di Jawa Tengah ya. Nah, itu yang paling terkenal adalah konsolidasi LGBT ya. Dulu ada konsolidasi komputer elektrikal dan non-elektrikal pada saat seleksi PNS CAT ya. Itu Lamongan, Gresik, Bojonegoro, dan Tuban. Nah, kemudian yang terkenal juga gitu kan konsolidasi pengadaan barang jasa alat kesehatan
Joglo Semar. Bahkan sekarang tuh wilayah Joglo Semar Plus ya. Jadi tidak hanya eh, mengkonsolidasikan, contohnya itu adalah chemical linen, nutrisi eternal, implan, gas LPG, limbah B3 dan ATK. Eh, Sepertinya banyak gitu yang mereka konsolidasikan, wilayahnya juga ditambah dengan Jogja, Solo, Semarang dan sekitarnya. Makanya disebut sebagai eh, Joglo Semar Plus ya. Nah, kemudian di Kementan itu konsolidasi benih padi in hibrida. Nah, nah, Kalsel juga kami sudah berhasil melakukan konsolidasi one bandwidth. Jadi untuk kebutuhan internet service provider itu tidak dilakukan atau tidak diadakan oleh masing-masing SKPD, tetapi kita kembalikan kepada tupoksinya yaitu Kominfo. Jadi Kominfo aja yang melakukan pengadaan. Nah, dari contoh-contoh ini, sukses story-nya eh, itu terbukti gitu ya, terjadi peningkatan efisiensi. Nah, ini contohnya, contoh kecil aja gitu ya, untuk pengadaan kertas segala macam, itu Kalimantan Selatan itu eh, 19% gitu ya, potensi penghematannya dengan dilakukan konsolidasi, harga itu bisa kita tekan gitu. Bahkan ini yang paling besar di Muara Enim itu 40%. Nah, bayangkan kalau itu kita tambah lagi gitu ya item pengadaan barang jasanya, tentunya efisiensi menjadi lebih tinggi gitu ya. Nah, jadi ada tiga strategi keberhasilan konsolidasi. Yang pertama tentunya tadi kan macam-macam ya, mulai dari tahapan perencanaan, eh, ke persiapan, kemudian pemilihan. Nah, itu memerlukan ilmu dan seni gitu ya. eh, Apa tadi, analisis pasar, kemudian spesifikasi, ketersediaan anggaran, lokasi segala macam gitu ya. Itu memerlukan ilmu dan seni gitu ya. Nah, tentu saja ini dibarengi dengan rencana yang cermat. Kemudian tentunya kita pilih apa optimalisasi terbaiknya. Nah, demikian Pak Yudiansa yang bisa saya sampaikan, ini merupakan apa ya, untuk memantik kita untuk melakukan diskusi. Demikian, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasman, penjelasan yang sangat komprehensif, yang sangat membuat kita ke titik nol lagi untuk konsolidasi ini, Pak. Jadi kita memahami dari titik nol lagi sampai pengevaluasi apa yang telah kita lakukan selama ini, membandingkan yang Bapak tahu, presentasikan dan apa yang telah kita lakukan. Di sini banyak sudah yang me- mengajukan pertanyaan di kolom chat, tapi saya coba ke eh, raise hand dulu. Silakan kepada teman-teman saudara yang mau raise hand, ada enggak yang sudah raise hand ini? Ada tuh Bu Ah, Yulian. ini ada ya, Bu Yuli ya. Silakan Bu, silakan singkat, padat dan jelas. Ya, selamat siang Pak. Udah denger ya Pak? Ya, sudah. Ya, Kedengaran. eh, terima kasih Pak. Tadi sudah dijelaskan bahwa konsolidasi itu kan bisa dilakukan oleh Izin Bu, PA. dari mana Bu? Dari mana? Izin. Saya dari Kabupaten Karanganyar Pak. Tolong. Ya, ya. Saya ulangi ya Pak. Tadi sudah dijelaskan bahwa pelaksanaan untuk konsolidasi itu bisa dilakukan di level pengguna anggaran, lalu ada di level pejabat pembuat komitmen, dan atau bisa di level UKPBJ. Ya, eh, sampai dengan saat ini kita memang belum mencoba melakukan konsolidasi yang di level UKPBJ atau antar satker, Pak. Jadi
konsolidasi yang kita lakukan baru ada di level PPK. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kuswoyo tadi mungkin ya ada di level PPK itu. Jadi kita mengkonsolidasikan dari satu PPK yang sama itu dengan kegiatan yang sejenis dari beberapa sub kegiatan yang diampunya dia sebagai PPK mengampu berapa sub kegiatan kalau di SIPD ya Pak di daerah. Nah, eh, kalau tadi dijelaskan Pak Kuswoyo, kita akan melakukan konsolidasi di RUP-nya. Jadi karena di Hmm. level PPK, kita lakukan konsolidasi di RUP-nya menjadi satu paket eh, kegiatan atau satu paket pekerjaan. Nah, di kendala kami itu pada waktu di proses pembayarannya, Pak. Jadi di proses pembayarannya, waktu pembayaran di SIPD, karena jadi satu kontrak, itu di SIPD-nya kesulitan eh, untuk karena berbeda sub kegiatan, sehingga tidak bisa memasukkan kode kontrak yang sama di SIPD-nya. Nah, terkendalanya di situ, Pak. Mungkin bisa dibantu eh, untuk ada gambaran atau strategik dalam proses pembayarannya itu bagaimana biar tidak terkendala. Mungkin menggunakan SIPD ya, Pak. Di tempat Pak Kaspar menggunakan SIPD enggak, Pak? SCPD tapi eh Pak Yudiansah, ah, langsung ya. J, ya, itu aja, Pak. Terima kasih. Langsung aja Pak, Eh, ada pertanyaan yang menanyakan lagi langsung aja dijawab Pak. Oke, ya, makasih. eh s- Kemarin itu jadi konsolidasinya sudah dilakukan ya, Bu? Iya, sudah, Pak. Jadi di level PPK, Pak, yang Level melakukan PPK. konsolidasi. Ya, karena PPK mengampu beberapa sub kegiatan, kita Mhm. jadikan satu lewatnya di RUP tadi, seperti yang dijelaskan Pak Kuswoyo, sehingga kita menyatukan beberapa RUP dari beberapa sub kegiatan anggaran, sub kegiatan itu. Jadi secara kode anggarannya akan berbeda, Pak. Seperti itu, Pak. Oke. Eh, Kalau yang sudah biasa kami lakukan sih sebenarnya nggak masalah gitu ya. Em, Misalnya nih pekerjaan sama-sama pekerjaan konstruksi, tapi konstruksinya itu pertama sejenis, yang kedua memang di PPK yang sama gitu ya. Di PPK yang sama itu kan pada saat pemilihan, pada saat tendernya itu kita gabungkan RUP-nya. Jadi di dalam pembayarannya kayaknya nggak masalah sih Bu gitu. Nah, karena eh, beda SKPD aja bisa kok. Nah, kemarin kan ada pengalaman teman kita yang di Kutai Barat, Pak Kris. Pak Kris itu mengkonsolidasikan jasa kebersihan di beberapa SKPD eh, terintegrasi dan kontrak payung gitu ya. Jadi udah berbagai macam treatment gitu. Dan itu nggak masalah sih sebenarnya. Eh, Kontraknya memang ada dua macam, Bu. Kontraknya bisa eh, secara eh, apa satu kontrak karena ada konsolidatornya, atau bisa juga kontraknya itu tetap masing-masing gitu. Nah, kemarin ini kontraknya satu atau masing-masing, Bu? Satu, Pak. Satu ya. Iya, kendalanya ada Hmm. di situ, Pak. Karena Oke. tidak dibuat kontrak sesuai dengan sub kegiatannya, kontraknya jadi satu, itu bermasalahnya ada di pembayarannya, Pak. Eh, boleh berbicara ini soalnya pengalaman sama juga dengan di Pacitan ini Bu. Oh, ada Pacitan ya? Siapa nih? Iya, kalau di Pacitan itu kemarin juga terkendala di pembayarannya. Jadi BKD itu tidak bisa menerima kontrak konsolidasi tersebut. Sehingga di kami ada kontrak induk sama kontrak turunan. Kontrak induk nanti keluaran dari konsolidasi tersebut. Untuk Mm-mm. pembayaran per subnya itu nanti ada kontrak turunan lagi yang mengacu dari kontrak induk tersebut, sehingga pencairan bisa dilakukan.
Kalau seperti itu gimana nggih Pak Kasman? Ya, Menyalahin apa mboten? Pak. Oke, sudah cukup jelas Ibu Ulfa ya. Iya, Jadi iya, Pak iya, iya. Kasman sama, karena saya sudah Bapak dengar tadi kami juga seperti itu. Kalau dari Ibu Ulfa Suci Latifah ini kan dia buat kontrak lagi nih Pak, itu opsi itu. Iya, Kalau kami kemarin cukup satu kontrak, kebetulan ada 4 paket pekerjaan dikonsolidasi jadi satu, mungkin sama seperti Ibu Yuliati ini. Tapi kami tetap satu kontrak. Nah, dalam lingkup pekerjaan, kita jelas, detil dari 4 kegiatan itu yang dibuat itu setiap pekerjaan itu jadi lingkup pekerjaan. Nah, untuk di BPK Badan Pengelola Keuangan Daerah BPKD-nya, memang awalnya Bu kami sama kayak Ibu, ada kesulitan. Sampai kami ke BPKP Provinsi Sumatera Selatan waktu itu, tapi alhamdulillah ada titik temu ketika kami dalam lingkup pekerjaan kontrak itu menyatakan langsung detil sesuai dengan arahan BPKP nomor DPA sampai rekening dan subkegiatan program sampai subkegiatan. Jadi dalam kalimatnya itu kita jelas dalam kalimat kontrak itu. Nah, dalam sistem SIPD secara teknis kami tanyakan ke operator atau teknisinya atau administrasinya, mereka awalnya tidak bersedia itu satu kalimat dalam satu SK, dalam satu kontrak. Tapi kami jelaskan bahwa dasarnya boleh satu kontrak, tapi dijelaskan untuk subkegiatan yang mana, sesuai dengan SPM dari kegiatan-kegiatan yang dikeluarkan sesuai subkegiatan itu. Mungkin itu Bu, ini berbagi pengalaman aja. Akhirnya Alhamdulillah itu terbayar dan tidak ada masalah dengan temuan BPKP atau BPK. Itu Pak Kasman. Mungkin bisa ditambahkan Pak Kasman, mungkin kalau kalau itemized kan tidak masalah, enak. Itemized kan dia langsung kontrak satu-satu per item lagi kan. Yang jadi permasalahan iya. ketika menyatukan. Hmm, hmm, hmm. Yang yang kami pernah lakukan itu kan ini misalnya kayak RKB gitu ya. RKB itu sekolah eh satu sekolah itu ada 5 paket. Nah itu di disatukan gitu ya. Tapi kan HPS-nya, RAB-nya kan masing-masing tuh. Nah jadi saya saya memang nggak ngawal sampai ke pembayarannya kemarin itu kan karena cuma dari mereka tuh tidak ada keluhan sih, semuanya terbayar. Nah, sepertinya itu kan BAST-nya segala macam dengan kwitansi jadi beda-beda itu. Kayak gitu kah Pak Yudi? Ya, itu kalau dia itemized tidak masalah Pak. Jadi memang Hmm, dia cah benar dari setiap item pekerjaan. Nah, yang Ibu Yuliati ya, ini mungkin sama seperti saya, itu pekerjaan yang konsolidasi jadi satu kontrak, 4 pekerjaan jadi satu kontrak. iya, Nah, iya, ini iya. karena dalam mengeluarkan SPM dan SP2D mereka ada standarisasi SIPD itu. Nah, ternyata setelah kami berdiskusi alot itu Ibu Yuliati, alot sekali sampai kami ngajak operator SIPD, yang penting bisa enggak dalam mengeluarkan itu menyatakan bahwa kita menyatukan beberapa kegiatan dan rekening itu. Nah, kalau selagi itu bisa, mereka kemarin cuma meragukan kok dalam beberapa sub bisa jadi satu kontrak, bisa. Nah, opsi kedua, buat yang seperti Bu Ulfa tadi. Kalau mereka nggak mau, ya sudah kami buat kontrak kecil. Nah, ternyata Ya, setelah berdiskusi, mereka bisa memahami itu, Bu. Dan ini juga berkat diyakinkan oleh kawan-kawan BPKP Perwakilan Sumatera Selatan waktu itu. Tidak masalah, malah ini bagus. Mungkin ya. seperti itu, Ibu Yuliati. Saya kira cukup, Bu ya, Ya, karena masih ya, ada yang terima lain. kasih Pak. Ya, terima Ya. kasih. Ada yang lain yang angkat tangan, raise hand, atau kita ke ini aja dulu, Pak ya, kalau belum ada ya. Ini Siap. Pak yang dari Pak Bambang ini. Mohon izin bila ada beberapa pekerjaan sejenis sementara pemaketannya ada pekerjaan yang digabung masih dalam pengadaan langsung dan beberapa pekerjaan sejenis dipaketkan dengan metode tender. Apakah pemaketan seperti ini diperbolehkan? Jadi saya asumsikan ini Pak pengadaan langsung, tapi ketika digabung menjadi tender. Nah, ini pertanyaan Pak Bambang. Kemudian yang kedua mungkin dari Ibu Ulpa, langsung Pak, saya dua dulu. Saat ini kami kesulitan melakukan konsolidasi antar satker, terkendala sirup konsolidasi. Nah, ini mungkin simultan dengan pertanyaan Pak Kuswoyo tadi, gimana nih Pak masalah sirup dikonsolidasi. Izin bertanya untuk penggabungan sirup memakai akun siapa? Nggih, ya maksudnya.
Silakan Pak dua. Bagaimana kalau dia yang Pak Bambang tadi, bagaimana kalau dia berubah menjadi tender, atau yang kedua dari Ibu Ulfa, gimana Pak untuk mekanisme sirup konsolidasi? Silakan Pak Kasman. Ya, makasih. Eh, Ya memang kita dorongnya sih konsolidasi gitu ya, pengadaan langsung eh, kita paketkan ya bisa jadi menjadi tender. Cuma kita kembali kepada eh, rule dari pemaketan itu apa gitu ya. Sepanjang misalnya tidak apa yang harusnya untuk pengusaha kecil UMK dengan koperasi itu masih kan kalau pengadaan langsung jadi tender tapi tetap juga yang kecil kan nggak apa-apa gitu ya. Nah itu kalau memang dilakukan dengan metode pemilihan eh, selain purchasing gitu ya. Kalau purchasing kan malah nggak masalah juga kayak gitu. Nah kemudian kalau yang eh, apa TRUP tadi ya itu sering kok kalau pekerjaannya memang sejenis gitu ya, misalnya konstruksi dengan konstruksi, misalnya konstruksinya juga apa SBU atau KBL-nya sama, itu bisa aja langsung dikonsolidasikan di dalam sirup gitu ya. Kan ada misalnya satu lokasi itu ada pekerjaan rehab-rehab apa gitu ya, langsungnya digabung di RUP gitu ya. Nah, tapi berapa kali kejadian tadi siapa tuh yang memang agak kesulitan ya katanya eh, SKPD itu cenderung justru mereka mau memecah-mecah paket kayak gitu. Nah, jadi Iya pada Pak. saat mereka melakukan mau pemilihan, setelah kami cek, nah kami sarankan itu untuk melakukan konsolidasi seperti itu. Nah, tapi kan itu kalau kita tender ya. Sekarang ini kan kita make apa ya metode pemilihan itu lebih kepada e-purchasing gitu ya. Nah, kalau e-purchasing ini eh, kita yang tadi yang satu harga itu gitu, yang satu harga. Kalau misalnya barang gitu ya, barang atau jasa. Contohnya itu kan misalnya pengadaan kertas, misalnya pengadaan makan minum, nah atau misalnya tinta atau seragam, kan pada dasarnya tadi yang kita konsolidasikan itu adalah barang-barang yang memang jadi kebutuhan kita tiap tahun ya eh, SKPD semuanya mengadakan gitu ya sederhana gitu ya. Lalu apa lagi yang terstandar. Nah, kita kita upayakan untuk membuat suatu koleksi atau etalase satu harga gitu ya. Jadi barang-barang itu tidak lagi kita berdasarkan beda merek, beda harga. Jadi kalau spek yang sama, maka harganya itu kita kita samakan gitu ya, samakan tadi dengan metode pemilihan. Pemilihannya bisa dengan cara negosiasi bisa gitu ya. Nah, itu lebih lebih mudah lagi gitu ya ketimbang kita melakukan seleksi. Tapi ya memang alternatifnya banyak gitu ya. Ini seperti yang tadi disampaikan, alternatif mekanisme pemilihan itu ya macam-macam gitu ya. Dan konsolidasi itu tadi makanya di waktu Perpres 16-18 kemudian perubahannya 12-21 itu kan menggabungkan beberapa paket. Nah, tetapi di versi bukan di versi di perubahan yang kedua ini malah kan yang namanya konsolidasi itu lebih luas lagi gitu ya, yaitu kita menggabungkan kebutuhan barang jasa untuk mendapatkan hasil yang efektif dan efisien. Jadi kebutuhan kita gitu ya, bukan hanya sekedar paket gitu. Jadi kebutuhan kita apa? Tentunya dengan aturan eh,
apa aturan pemaketan dan larangan pemaketan. Begitu Pak Yudiansah. Ya, mungkin cukup jelas Pak ya, Pak Bambang ya. Yang penting prinsipnya tidak menjadi 15 miliar untuk non usaha kecil Ya, ya. Yang saya tahu itu Pak ya. ya. Yang untuk menjawab Pak Bambang, selagi dia perubahan antara pengadaan langsung dengan tender, saya kira nggak masalah. Lagi menggabungkan pengadaan langsung menjadi tender, itulah yang dimaukan kita supaya efektif dan efisien. Mm-mm. Atau Kemudian, kalau nggak mau jadi tender kan dilakukan melalui purchasing tuh. Paling yang melaksanakannya aja kan. Kalau barang jasa sampai dengan 200 PP gitu kan yang melakukan proses. Kemudian kalau konstruksi itu malah 400 nah, sekarang. ya, makasih Pak. Kemudian untuk yang ini Pak dari Ibu Ulfa Suci Latifah, gimana Pak untuk ininya? Eh, Penggabungan sirupnya pakai akun siapa? Tadi ada yang hilang satu katanya apa? Penggabungan sirupnya. Pembuatan sirup konsolidasi. Nah, izin bertanya untuk penggabungan sirup ini memakai akun siapa? Oh, Yang antar satker, Pak. Kalau yang satu satker kan pakai akun PAG. Kalau yang antar ah, satker itu kami masih belum bisa, Pak. oh, Ya, anu kalau yang kalau Eropa saya sebenarnya juga belum belum pernah, Bu. Tapi kalau di tahap pemilihannya itu kan harus ada konsolidator gitu ya. Nah, jadi konsolidatornya itu yang melakukan pemilihan, dia itu yang menggabung beberapa RUP yang SKPD gitu. Nah, sebenarnya nih kalau orang yang joglo semar nih udah biasa nih, Bu Christine biasanya. mungkin Nggak ada tuh. kendalanya di RUP itu Ibu Ulfa bisa cerita, Bu. Jadi sebenarnya kan di RUP itu kan ada bar atau template untuk konsolidasi tak Hmm. di apa di PA. Nah, mungkin kendalanya di mana, Bu? Mungkin bisa Kalau di cerita. PA, kalau di PA itu ngambil RUP-nya di satkernya itu bisa, Mas. Bisa, Pak, Mm-mm. nggih. Tapi kalau mengambil RUP di lain OPD-nya, Antara lain satkernya itu SKPD. nggak bisa, nggak ada akses ke situ soalnya. Apa kami yang belum paham atau bagaimana kita mencoba-coba kok belum bisa gitu, Pak? Iya, ya, antar Ya, SKPD ya. dari KPD Pak Kasman. Atau memang nggak bisa RUP orang diambil, tapi nilai RUP-nya bisa diambil, paketnya bisa diambil. Atau Jadi, mungkin ada super user atau gimana yang kami belum tahu gitu, Pak, sebenarnya ini. iya. Tapi Oh, saya, Pak Kasman silakan Pak, dijelaskan kalau ada oh, pengalaman. saya sejujurnya belum pernah melakukan ya, tapi memang bisa. Karena ada beberapa contoh SKPD yang sudah berhasil melakukan kayak gitu. Ya mungkin eh harus Mungkin Kak dibuka Kasman akses. saya bisa ini ya. Siap, silakan. Ya, monggo, monggo Ya, Ibu Kris, silakan Bu. kebetulan kami kan ada beberapa SKPD yang masuk gitu. Jadi kami Ah, saat ah, tender, jadi kami itu ada 13 anggota. oke. Dari kami plus itu sampai Surabaya, sampai Bali gitu, masuk di kami. Kemudian kalau tadi Bu Ulfa mengatakan kok tidak bisa ya, kami sejak 2017 sih bisa itu Bu. LPSE-nya tetap, jadi misalnya tender waktu itu kan belum e-purchasing ya. Kalau e-purchasing sih kami tinggal nanti teman-teman kan ngeklik sendiri-sendiri. Kita membuatkan kontrak payung misalnya outsourcing 3 tahun gitu. Kalau e-purchasing sih nggak masalah. Kalau yang tender memang kami kan menarik dari RUP masing-masing dengan LPSE yang sama. Jadi nanti setiap satker itu memberikan kepada kami itu ada KAK, misalnya tender nih HPS, kemudian juga draft kontrak mereka mau seperti apa sehingga PPK-nya tahu ini anggaran dari apakah rupiah murni atau APBN dan sebagainya itu tinggal nanti alamat mana sehingga itu bisa kami tarik sendiri sehingga nanti setelah itu ya sebagai konsolidator
bisa kami jalankan begitu saja. Itu. Oke. Kalau e-purchasing sih kami karena sudah nanti kami hanya memilihkan pemenang. Nanti PPK klik masing-masing sehingga kami nggak lagi menarik RUP dari masing-masing. Itu Pak Kasman. Oh ya, Ini sudah makasih. 20 item pekerjaan ya. Jadi kontraknya tidak lagi 1 tahun, tapi lebih dari 1 tahun. Itu. Oke. Ya, makasih banyak. Ini Ya, alhamdulillah bisa Ibu, hadir Ibu, Ibu jadi Kris, Pak job Kasman, desk. mungkin memperdalam nih, memperdalam pertanyaan dari Ibu Ulfa tadi. Ah, Intinya Ibu Ulfa tadi, Bu, ini kan Ibu kan banyak anggota nih dalam grup itu. mhm. Nah, itu di usernya RUP itu di usernya PA atau di usernya PPK, Bu? Yang Ibu membawa dari anggota yang lain untuk Betul. Ya. dikonsolidasi. ya, itu user saya sendiri selaku PPK, Pak. Oke, di PPK berarti levelnya PPK, antar Ya, PPK di OPD di instansi lain, Bu ya. ya, Bukan di PA, Bu ya. bukan. Oke. Ya, Dan Ibu Jadi Kris, Ibu sebagai sebagai PPK konsolidator ya. konsolidator. Ya, Oh, oke. Sebagai gimana konsolidator. Ibu Ulfa? Jadi bisa dipahami. Jadi kayaknya kalau mau bisa walaupun antar SKPD kayaknya di level PPK ya, belum di level PA ya. Ibu Ulfa. soalnya PA kan Ya. Kemenkes, Pak, di Jakarta. Oh, enggak, enggak. Ya, maka di PPK masing-masing. Itu Bu Ulfa. Oh, J, Makasih. terima kasih Bu Kris pencerahannya. Oke. Lanjut Pak Kasman. Untuk raise hand ada mana Pak Kuswoyo ini? Kemudian ini Pak, yang ketiga Pak untuk ini menghemat waktu, pelatihan dan penempatan magang ke suatu negara, misal Jepang, 40 orang dengan 50 juta per orang, melibatkan pelaku pengadaan pendidikan, lembaga pendidikan dan pelatihan PBJ, apakah tender atau pelaksanaan swaklola tipe 3. Kemudian yang keempat, jika beberapa paket konsolidasi dari usaha kecil setelah dikonsolidasikan menjadi satu paket non kecil, bisa Pak. Nah ini sudah terjawab tadi. Silakan Pak, dua tuh Pak. Nanti Pak Kuswoyo kalau mau on mic silakan raise hand. Pak Kuswoyo ini padahal udah tahu nih nanya nih. Eh, ini Pak Zulkifli ini ya, Iya Pak Pak, Yud, Zulkifli. mohon izin penjelasan kalau ada suatu anggaran pelatihan dan penempatan magang di suatu negara 40 orang dengan nilai 50 juta per orang per kegiatan. Oh, tapi udah jelas ini soal kelola tipe 3. Pelatihan dan penempatan magang ke satu negara, misalnya Jepang, 40 orang dengan nilai 50 juta per orang kegiatan. Pelaku Ya, melibatkan ini di luar konteks ini Pak ya, konsolidasi ya. penyelenggara. Dilihat dulu penyelenggaranya cuma satu atau banyak. Kalau satu kan bisa langsung penunjukan langsung gitu kan. Kalau nilainya ini 40 kali 50 juta kali 40 ini berapa? Lebih dari 200 ya? 2 miliar kayaknya Pak. 2 miliar. Ya, kita ini dulu Pak, penyelenggaranya itu memang ada satu-satunya atau banyak? Kalau banyak ya mungkin dikompetisikan gitu ya. Atau misalnya sifat yang khusus ya bisa aja ditunjuk ditunjuk gitu kan. Saya kurang apa nih data-datanya kurang lengkap gitu ya. Mungkin Oke, lanjut Pak ya. Yang selanjutnya Pak. Pak, Lanjutnya berapa paket konsolidasi dikonsolidasikan menjadikan satu paket pekerjaan non kecil. Bisa Pak? oh itu kan larangan malah tuh. Jangan menghalangi itu UKM. Oke, sudah terjawab Pak ya.
Jangan Kan usaha kecil fokus miliaran. setelah jadi non kecil. Oke. Izin Pak, konsolidasi apakah semacam kriteria? Strategi kan, Oke. strategi. Jadi bukan kriteria. Kalau kriteria itu jenis gitu kan, jenis pengadaannya, kemudian metodenya gitu. Oke. Satu lagi Pak, mungkin ini terakhir yang di sini, dua terakhir. Bagaimana mekanisme konsolidasi dengan effort sourcing kontak payung pada katalog versi 6? Ibu Hmm. Yuliati tadi Pak. Ibu Yuliati Nugraheni. Eh, Sementara saya belum melakukan sih. Nggak tahu kalau Ibu Christine mungkin sudah apa belum ya beliau ya? Hmm, Gimana Bu Kris? Kalau yang ini yang pemaketan dijadikan, Versi 6, maaf, hah? kontrak Kalau payung versi versi 6. 6 ini kami limbah, Pak. Sudah. Oh, B3 ya? Limbah B3 sudah. Kontrak payung Bu ya? Kami kontrak payung 2 tahun. 2 tahun. 3 tahun, Oke. sorry 3 tahun. Oke, berarti bisa Bu konsolidasi kontrak payung 2 tahun 3 tahun, versi Pak. 6. Pak Yudi. Gimana? Nggak bisa. Benar Bu ya? Bisa. Oke. Ibu Yuliati mungkin paham Bu ya. Berarti jawabannya boleh dan sudah terjadi di Ibu Kris lah di rumah sakit Suro apa ini Bu? Suraji Klaten. Tapi Bisa izin saya nanti maaf Bu. Japri Bu Kris ya. Oke, Oh, boleh Bu silakan. Yuli. Iya, iya. Boleh, boleh. Siap. Nah, Terima ini kasih Bu ada Kris. penjelasan dari Pak Kuswoyo. Silakan Pak. Daripada nulis di chat, lebih baik kita ngomong, masih ada waktu 13 menit lagi. Silakan Pak untuk joglo semar pakai kontrak payung, tidak konsolidasi di processing. Setahu saya seperti itu. Tolong dijelaskan Pak. Iya, tadi udah dijawab Ya, Bu itu kan Christine. kemarin dengan Bu Kris juga, izin Bu Kris barangkali Hmm. saya salah. Jadi untuk yang beda, beda satker ya, saya bilangnya beda satker ya. Hmm. Beda satker itu tetap tidak bisa yang namanya konsolidasi purchasing. Jadi di purchasing jadi satu itu nggak mungkin bisa. Karena anggarannya beda-beda. Kalau Bu Kris itu kan iya di kayak beauty contest dulu, linknya dijadikan satu, baru kan seperti itu Bu ya. Tapi kalau terus kita belinya juga ke link yang diarahkan oleh Bu Kris. Oh ini linknya ini linknya ini, linknya ini. Tapi kalau ini dijadikan acuan ke apa namanya, yang MCP KPK itu bahwa ini kontrak Anggota aja. konsolidasi, itu kan mereka mintanya di RUP-nya bunyi konsolidasi masalahnya. Jadi mereka itu minta di RUP bunyinya konsolidasi lah. Untuk bunyi RUP konsolidasi itu bisanya hanya satu PA, maksimal satu PA, satu satker maksimal. Kalau kita lintas satker nggak bisa karena otomatis begitu kita nginput RUP yang ini, anggarannya harus tarik ke sini, Pak. Ini kemarin kita sudah trial nyoba antar rumah sakit dengan puskesmas kita coba nggak bisa. Akhirnya RBA-nya mereka terkurangi. KPK. Ini Mas Woyo, terkait jadi itu. ini gini. Kami itu kan kemarin sebetulnya sebelum versi 6 ini kan belum memadai waktu itu ya. Iya, iya. Dengan Ye. konsolidasi yang seperti kita lakukan. Maka waktu itu kami melakukan dengan mini kompetisi dulu. Baru Iya. nanti Ye, teman-teman sepakat. seperti tadi saya cerita dengan kontrak payung Hmm, hmm, yang hmm, kita buatkan selaku konsolidator. Jadi ceritanya kalau e-purchase nggak masalah gitu. hmm, hmm. Kalau e-purchase itu nggak masalah Pak. Jadi eh, apa kita intinya seperti tadi saya katakan bahwa kalau e-purchasing teman-teman yang konsolidator ini kan katakanlah dia mau mini kompetisikan dulu. Nanti hasil pemenangnya siapa, kontrak payung apa enggak, dia membuatkan itu kemudian diberikan kepada anggota. Kemudian anggota PPK mengeklik masing-masing, Pak, dari hasil konsolidasi itu, Pak Kasman. Kalau Ya, tender memang iya gitu ya. Kalau yang e-purchasing, maka kemarin waktu itu kami terus
ke LKPP, Pak ini piye kok nggak bisa gitu. Terus tolong bisa dibuka untuk konsolidasi selanjutnya versi 6 bagi konsolidator gitu loh. Nah, tapi kalau Hmm. sekarang e-purchasing sudah banyak ya mending kalau saya ya mending seperti yang kami lakukan dulu. Jadi kami konsolidator itu memini kompetisikan baru nanti mereka melakukan purchasing masing-masing Pak dari pemenang yang sudah kami dapatkan itu gitu. Terus dari Nyambung. LKPP juga oke-oke saja itu Pak Oke. Koswoyo. Ya, Ya, jadi nyambung Bu, paham. konsolidasinya satu Nyambung ya. harga gitu. Satu Heeh. harga. Nyambung dari Pak Hmm. Kuswoyo ke Ibu Kris nyambung, mungkin yang lain bisa memahami. Memang pada purchase itu nggak bisa beda Ya, OPD. Dan bagaimana Ibu Kris melakukan, mereka memini kompetisikan, mendapatkan harga terbaik, baru anggota memilih klik link tersebut. Mungkin saya sebagai moderator bisa memahami seperti itu. Mungkin Pak Muji hmm. silakan Pak kalau ada tambahan Pak. Enggak, saya setuju dengan Bu Kris tadi yang logis tadi. Saya ingin tanya nih Pak Kuswoyo, permintaan KPK itu konsolidasi level PA atau dengan PAP yang lain? Mintanya KPK. Itu kemarin permintaannya ya Pede satu aja. PK, satu PA dan juga antar PA suhu. Cuma Oh, sampai sekarang kita kita ngeklikkan membuat RUP konsolidasi. Jadi mintanya RUP konsolidasi suhu. Masalahnya itu suhu. ya itu bisa Muncul RUP konsolidasi antar PA itu yang belum ketemu sampai sekarang. kalau satu PA jelas bisa lah aplikasinya ya Bisa, harus. jelas bisa. Kalau Hmm. antar PA aplikasinya tidak bisa. Jawab aja tidak bisa. Tapi Lihat kalau suhu. memang itu dikejar ya di luar itu. Jadi kita sepakat di luar itu nggak ada namanya apa tadi RUP konsolidasi antar PA nggak ada. Tetapi di luar itu kita sudah melakukan langkah-langkah yang terbaik tadi menggabungkan pengadaan Nah, dan siap. sebagainya. Seperti Hmm. itu ya Bu Kris ya. Saya pikir itu. Jadi jangan sampai jadi hambatan masalah aplikasi tidak mendukung. Aplikasi Ya. biar dikerjakan Pak Kasman aja dah. Nggak usah pusing-pusing kita. Oke lanjut lanjut. Iya, jadi pada dasarnya kan konsolidasi tadi macam-macam ya. Konsolidasi transaksi itu kan misalnya 1 tahun kita belanja gitu ya sekali klik. Atau yang seperti Bu Christine tadi itu juga yang kita lakukan yang didorong oleh EKPP. eh, Misalnya tadi konsolidasi apa laptop, pupuk, kemudian kertas gitu. Kami juga melakukan seperti yang dilakukan oleh Bu Christine. Jadi apa penyedia-penyedia yang biasa menyediakan kertas atau barang apapun itu kita undang untuk mereka menyampaikan penawaran. Lalu yang terendah itu kita eh, lakukan lagi negosiasi gitu ya. Kalau mereka sepakat, maka dia kita tunjuk untuk spek itu gitu ya, satu penyedia mungkin menawarkan lebih dari satu gitu ya. Nah, itu yang kita tayangkan gitu ya di dalam etalase pada yang versi 5 kemarin dan itu janjinya LKPP juga akan tetap diakomodir gitu ya, ditayangkan di koleksi. Nah, terus si SKPD itu mengeklik masing-masing gitu kan. Nah itu jadi persis sama seperti yang Ibu Christine itu. Jadi kita dan itu sudah sudah diakomodir gitu dokumennya oleh MCP gitu. Nah termasuk tadi ada fakta integritas bahwa kita melakukan konsolidasi, kemudian ada SE himbauan dari Sekda minimal gitu ya. Nah itu kayaknya nah terus yang kalau konsolidasi yang kami lakukan yang untuk tender tadi, ya itu misalnya ada pengadaan eh, jumlah paketnya banyak, itu dikonsolidasikan pada saat penayangan RUP. Jadi beberapa RUP kita gabungkan. Itu sih gitu. Dan kayaknya itu diakomodir aja tuh kemarin kami lumayan tinggi sih MCP area PBJ kami gitu. Yang rendah malah di area auditor gitu kan kemarin karena jumlah auditornya tuh kurang tapi sekarang udah ada penambahan 52 orang. Mudah-mudahan tambah naik lagi. Demikian Terus Pak Pak Kasman Boy. mungkin jangan lupa Eh, mending juga market sounding. Siap. Kita Ah, ah, akan ah. tahu.
sebetulnya jangan sampai menjadi hanya kita aja. Sebetulnya mungkin kita nggak ngerti juga yang lain-lain. Mm-mm. Kayak tadi Mm-mm. pagi saya market sounding bahan makanan gitu ya untuk pasien dengan 3 paket yang nanti kami akan konsolidasikan di satu kami sendiri gitu. Tetapi kita akan tahu market sounding misalnya internet. Akhirnya Ya. kami dapat luar biasa, artinya penyediaannya nasional. Kami sempat tanya, yang pokoknya semua tanya dulu, ini enaknya saya setahun, 2 tahun, 3 tahun, enaknya itu dalam arti kata sama-sama diuntungkan itu mana? Atau 5 tahun atau bagaimana? Itu juga dari mereka. Kemudian kayak obat, kami kan menjadi PIC nasional. Kami tanya, ini mau 5 regional atau satu fix harga untuk seluruhnya. Gitu-gitu. Terus mereka, oh tetap Bu, 5 regional. Jadi ada Jawa, Bali, kemudian nanti Kalimantan sendiri, Sulawesi dan sebagainya itu. Sehingga kayak gitu. Kemudian ongkirnya gimana? Pokoknya dari hasil mereka aja mereka akan membuat kemudian kita menyimpulkan. Jangan merasa Mm-mm. bahwa, wah kita itu tahu semuanya. Enggak tahu Ya. gitu. Itu pasti enggak tahu semuanya. Maka Ya. dari mereka spek-spek bisa dilengkapi dan sebagainya. Kita aturkan aja. Kita mau butuh ini loh, silahkan gitu. Speknya seperti oh Bu ini tambahin aja begini dan sebagainya gitu. Nah itu yang apa kayak sertifikat halal harus bagaimana itu kadang saya nggak ngerti sampai lebih detail gitu. Nah itu Mm-mm. dari hasil market sounding itu akhirnya kita simpulkan, kemudian kita berikan ke mereka. Kira-kira yuk dengan kayak gini tuh hargamu gimana? Kemudian bisa nggak harga e-katalog itu? Terus bisa nggak turun? Kalau kayak gitu, katalah teman aja dengan mereka gitu ya. Dengan beberapa penyedia kita undang, akhirnya kita harapannya sih karena kita kan on the track ya, dapat harga terbaik, uang nanti untuk bisa kembali melayani rakyat gitu-gitu. Ya, kita pinter pandai-pandainya kita sebagai pelaku pengadaan itu sebenarnya bisa efisiensi cukup besar dari kita gitu. Ya, makasih Makasih. Bu Kris. Gitu. Terima kasih. Ya, Penjelasannya sangat komprehensif dan menambah penjelasan dari Pak Kasman. Jadi Pak Kasman ini sangat terbantu sama kami Ibu Kris karena Ibu sudah best practice kayaknya. Mungkin Pak Kuswoyo juga di sini bisa menjelaskan tadi secara baik-baik apa best practice. Ada yang lain mungkin sebelum ditutup raise hand satu kali atau ada silakan karena habis ini kayaknya di chatnya habis. Atau ada penjelasan dari Pak Muji, Pak, atau Bu Kris, silakan. Ya, terima kasih Pak Judansa. Jadi Mm-mm. saya menduga RUP konsolidasi itu nggak ada. Contohnya RUP apa laptop, ada nggak RUP-nya konsolidasi? Menurut saya nggak ada. RUP-nya Alkes Joko Semar ada nggak? Menurut saya nggak ada. Tetapi kertas kerjanya itu harus ada itu. Kertas kerja yang menunjukkan RUP-RUP dari masing-masing yang akan gunakan. Termasuk RUP katalog tuh ada Pak penggambarannya bahwa kebutuhan nasional 1,4 triliun. Nah, nanti nah, itu ada. Dan berikutnya juga tadi yang sampaikan Bu Kris itu sounding market dan sebagainya itu harus ada, bukan langsung mengadakan oh konsolidasi konsolidasi. Ya, jadi konsolidasi bukan suatu mengikuti peraturannya saja, tetapi harus itu dilakukan secara apa? eh, apa itu? Secara optimasinya terbaiknya apa? Begitu menurut saya begitu. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Kasman, ya, pada Bapak Ibu sekalian, termasuk pada Bu Kris yang menyumbang saran lebih mempercerah lagi. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat. Nanti kita perdalam lagi lah dengan konsultasi-konsultasi yang lain. Terima kasih Pak Yudi. Silakan dilanjut. Wassalam. Oke, makasih Pak Muji. Mungkin waktu telah menunjukkan 15:29 lewat 3 detik. Jadi saya kira cukup, Pak Kasman. Silakan untuk memberikan closing statement atau penekanan pada materi ini. Ya, terima kasih Pak Yudiansa, eh, Pak Muji Santosa, kemudian Bu Kris juga yang memberikan insight eh, kepada kami tadi ya, karena beliau memang biasa sudah melakukan konsolidasi Joglo Semar ya. Nah, eh, seperti yang disampaikan tadi, bahwasanya konsolidasi itu merupakan strategi kita untuk menggabungkan kebutuhan gitu pengadaan barang jasa agar menjadi efisien dan efektif.
ada banyak sekali sebenarnya apa ya formula, kemudian cara-cara kita melakukan konsolidasi. Dan seperti yang disampaikan oleh Pak Muji tadi, kita pilih mana optimasi terbaiknya. Juga yang tidak kalah penting juga tadi disampaikan oleh Ibu Kris ya, eh, kita melakukan analisis pasarnya gitu ya. Bagaimana ketersediaan penyedia apa segala macam dan itu eh, sebaiknya kita lakukan eh, dan kita komunikasikan dengan penyedianya gitu. Sehingga kita bisa melakukan konsolidasi itu dengan lebih baik. Demikian eh, akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Itu kata penutup dari Pak Kasman, mungkin kita pahami dan mungkin juga ada beberapa hal yang sudah diucapkan dan dibantu oleh Pak Kuswoyo atau Ibu Kris yang terekam oleh teman-teman. Silakan dipendam dulu atau disimpan dulu. Nanti suatu saat kalimat-kalimat sakti teman-teman ini yang setelah memberikan suatu materi ke kita ini akan kita pakai ketika kita menemukan suatu permasalahan atau kita dalam best praktisnya menemukan suatu kesulitan. Mungkin itu ke Pak Muji juga saya ucapkan terima kasih atas kepercayaannya kepada kami dan Pak Kasman semoga menjadi amal ibadah bagi Bapak dan kita terus meningkatkan pengetahuan dan best practice dari pengadaan barang dan jasa. Seperti biasa Pak, kita sama-sama orang selatan, Bapak juga sarjana peternakan, saya juga sarjana peternakan, ada satu pantun. Naik perahu ke Banjarbaru, naik kereta ke Musirawas. Mohon maaf bila ada kata yang keliru dan kata yang kurang pas. Mungkin itu, sekali lagi saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita dapat bertemu di lain waktu dan lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih.